guys. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Informasi Akuntansi. Hari ini kami bakal pergi wawancara ke sebuah tempat usaha jasa, yaitu Laundry. Perkenalkan, saya Holirut Miracle Daha. Dan saya M. Farel Akila. Dan saya Kayla Suci Ramadhani. Langsung aja yuk. Jadi guys, kami langsung ke perjalanan tempat usahanya ya guys. Nah, kalian pasti penasaran kan tempat usahanya di mana? Yaitu di Laundry Segar. Inilah dia tempatnya guys. Dan kami akan wawancara dan ikutin ya wawancara kami. See you. Sebelumnya guys, kami di sini akan mewawancarai Laundry. Berarti 20. Baik, sekarang kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil perhitungan kami terkait perhitungan laporan keuangan dari usaha Segar Laundry. Sebelumnya kami akan menampilkan chart of account dari usaha ini. Berikut adalah nama-nama akunnya beserta nomor-nomor akunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan dari usaha Segar Laundry pada periode April tahun 2026. Yang pertama, laporan posisi keuangan itu terdiri atas dua kelompok, dua tabel, dua kolom, yaitu tabel aktiva dan juga tabel pasiva. Di mana tabel aktiva terdiri atas akun kas sebesar 18 juta rupiah, akun bank sebesar 22 juta, piutang usaha sebesar 1.500.000, sewa dibayar di muka tidak ada, lalu perlengkapan sebesar 4 juta, mesin cuci sebesar 35 juta, mesin pengering sebesar 30 juta, setrika uap sebesar 12 juta, tabung boiler sebesar 24 juta, kendaraan sebesar 18 juta, dan gedung itu sebesar 90 juta rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutan, yang pertama ada akumulasi penyusutan mesin cuci, itu sebesar 5.250.000, akumulasi penyusutan mesin pengering itu sebesar 3 juta rupiah, selanjutnya akumulasi penyusutan setrika uap itu sebesar 1.500.000, lalu akumulasi penyusutan tabung boiler itu sebesar 1.500.000 juga, lalu akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar 3.600.000, lalu akun terakhir pada akun pasiva itu adalah akumulasi penyusutan gedung, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Dan berikut adalah total aset secara keseluruhan, yaitu sebesar 224.650.000 rupiah. Selanjutnya untuk bagian pasiva, itu terdiri atas akun utang dan juga akun modal. Yang pertama untuk utang usaha itu sebesar 8 juta, utang bank itu sebesar 40 juta rupiah. Sehingga total utang usaha itu sebesar 48 juta rupiah. Lalu pada kategori modal itu modal sebesar 167.650.000 dan laba yang diperoleh itu sebesar 9 juta rupiah. Sehingga jika ditotalkan, total utang dan juga modal itu berjumlah 224.650.000, sehingga hasilnya pun balance dengan total aset di bagian kolom aktiva.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dari usaha Segar Laundry pada periode April 2026, yang dimana laporan ini akan digunakan untuk menentukan berapa laba yang diperoleh pada laporan posisi keuangan. Berikut adalah data-datanya. Pendapatan jasa, untuk yang pertama adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa yang diperoleh pada periode ini itu sebesar 21.775.000. Lalu beserta juga dengan biaya. Yang pertama ada biaya operasional. Biaya operasional itu sebesar 3.500.000. Biaya gaji itu sebesar 5.500.000. Biaya listrik itu sebesar 950.000. Lalu untuk biaya penyusutan itu sebesar 2.425.000. Lalu untuk biaya bunga atau beban bunga itu sebesar 400.000. Sehingga jika ditotalkan, total biaya atau total beban itu sebesar 12.775.000. Sehingga jika dihitung, maka laba yang diperoleh pada periode April 2026 itu sebesar 9 juta yang diperoleh dari pendapatan jasa dikurang dengan total beban atau total biaya. Selanjutnya di sini saya pemateri 2 akan menjelaskan tentang jurnal umum pada transaksi laundry Segar. Nah, pada tanggal 1 Mei diterima jasa laundry kiloan secara tunai sebesar 1.500.000. Nah, pada akun jurnalnya terdiri dari kas dan pendapatan. Ya, kenapa? Ya karena mereka menerima secara logika mereka menerima uang dari pelanggan tersebut. Jadi totalnya 1.500.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Mei membayar listrik sebesar 950. Nah, berarti kan kita membayar akunnya menjadi beban listrik dan kas. Kenapa? Karena kita mengeluarkan untuk membayar listrik. Berarti debitnya beban listrik dan kreditnya kas berjumlah 950. Nah, pada tanggal 3 Mei menerima pendapatan jasa secara kredit 2 juta. Nah, kita kan menerima pendapatan, berarti akunnya dari piutang usaha dan pendapatan. Yaitu jurnalnya debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan berjumlah 2 juta. Pada tanggal 4 Mei membayar gaji karyawan sebesar 5.500.000. Nah, akunnya adalah beban gaji dan kas. Kenapa? Karena kita sudah membayar hasil kerja keras bagi karyawan tersebut, maka debitnya beban gaji, kreditnya kas berjumlah 5.500.000. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei membeli sabun dan bahan secara kredit secara kredit sebesar 1.800.000. Yang dimana itu untuk pada akun perlengkapan dan utang usaha, karena kita membeli perlengkapan tersebut untuk membeli alat-alat atau perlengkapan untuk laundry itu kan secara kredit, maka kreditnya debitnya adalah perlengkapan dan kreditnya adalah utang usaha yang bernominal 1.800.000. Nah, pada tanggal 6 Mei juga menerima jasa kiloan secara tunai. Nah, kita menerima lagi nih dari hasil pelanggan. Hasil pelanggan tersebut, maka jurnalnya adalah kas dan pendapatan. Kas pada pendapatan yaitu nominal 1.200.000. Nah, pada tanggal 7 Mei setor tunai ke bank. Nah, kita menyetorkan uang ke bank tersebut. Berarti akunnya jurnalnya adalah bank dan kas, karena kita kan memiliki uang kita ada dan kita menyetorkan uangnya ke bank, berarti otomatis kas kita berkurang, yaitu nama akunnya bank pada kas, bank di debit, kas kredit yang bernominal 2 juta. Nah, pada tanggal 8 Mei
membayar biaya operasional sebesar 3.500.000. Kita membayar lagi, berarti beban operasionalnya kan berkurang menjadi 3.500.000 dan kas kita pun berkurang menjadi 3.500.000. Nah, pada tanggal 9 Mei, menerima laundry kiloan secara tunai sebesar 900.000. Nah, menerima lagi pendapatan, berarti kas pada pendapatan, jurnalnya kas pada pendapatan yang bernominal 900.000. Pada tanggal 10 Mei, membayar utang pembelian di tanggal 5 1.800.000. Nah, kita membayar utang dari tanggal 5 tersebut. Berarti jurnalnya adalah utang usaha kas. Kenapa? Kalau kan kita sudah membayar utang pada tanggal 5 tersebut. Nah, kalau utang kita berkurang, berarti jurnalnya di debit, dan kalau utang kita berkurang, jurnal di debit dan kasnya berkurang, jurnalnya di kredit, yaitu bernominal 1.800.000. Berarti utang di tanggal 5 tersebut sudah lunas. Nah, pada tanggal 12 Mei menerima pelunasan piutang sebesar 1.500.000. Nah, berarti kita menerima pelunasan dari piutang kan, berarti akunnya kas dan piutang. Karena kita menerima hasil piutang dari pelanggan tersebut, berarti kita menerima pendapatan dan piutangnya berkurang. Kas kita bertambah, yaitu jurnalnya kas pada piutang, karena kas kita bertambah di debit dan piutang usaha kredit yang bernominal 1.500.000. Nah, pada tanggal 14 Mei menerima jasa laundry express secara tunai. Membayar jasa laundry secara express secara tunai, berarti jurnalnya adalah kas pada pendapatan, yaitu bernominal 2.500.000 dan di kreditnya pendapatan 2.500.000. Pada tanggal 16 Mei membayar bunga utang bank sebesar 400.000. Kita membayar bunga utang bank, berarti kas kita berkurang di debit, yaitu jurnalnya beban bunga pada kas. Kas kita berkurang, yaitu jurnalnya debitnya beban bunga 400.000 dan kreditnya kas, karena kita sudah membayar utang bunga tersebut dari bank. Berarti kredit kita berkurang. Berarti kas kita berkurang. Pada tanggal 18 Mei menerima jasa antar jemput secara kredit sebesar 1.800.000. Nah, berarti kita memiliki itu kan secara kredit, berarti nama akunnya piutang usaha sama pendapatan, karena dia secara kredit. Piutang usaha pada pendapatan, jurnalnya 1.800.000 dan kreditnya pendapatan 1.800.000. Pada tanggal 20 Mei menerima jasa laundry secara kiloan, secara tunai 1.100.000. Nah, kita menerima lagi pada tanggal 20 tersebut, berarti nama jurnalnya kas dan pendapatan. Kas kita bertambah di debit 1.100.000 dan kreditnya pendapatan 1.100.000. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei membeli tambahan bahan secara kredit. Kita membeli bahan tambahan secara kredit, berarti kita membeli barang berarti secara kredit, dan nama akunnya utang pada pendapatan, perlengkapan pada utang. Kenapa? Karena kita membeli tersebut secara kredit dan kita mengutang kepada toko tersebut. Berarti jurnalnya perlengkapan pada utang, yaitu bernominal 2.200.000 dan utang usaha 2.200.000. Pada tanggal 25 Mei menerima jasa laundry kiloan tunai sebesar 1.300.000. Nah, kita menerima lagi di tanggal 25 Mei, berarti jurnalnya kas pada pendapatan, karena kita sudah menerima, yaitu kas di debit bernominal 1.300.000 dan pendapatan 1.300.000. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei membayar utang pembelian sebesar 2.200.000. Nah, kita membayar utang yang kita pembelian tadi yang secara kredit pada tanggal 22 tersebut. Berarti
Nah, berarti jurnalnya utang usaha pada kas. Kenapa? Karena kita melunasi utang tersebut yang pada tanggal 22 Mei tersebut. Setelah kita bayar, berarti utang kita berkurang di debit dan kas kita juga berkurang 2.200.000. Berarti utang kita tidak ada lagi di tanggal 22 tersebut. Nah, dan terakhir pada tanggal 30 Mei menerima jasa laundry paket hotel sebesar 2 juta. Nah, kita menerima jasa lagi. Berarti jurnalnya kas pada pendapatan yaitu sebesar 2 juta dan kreditnya pendapatan 2 juta. Oke, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang jurnal umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 1. Jurnal penyusunnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Yang pertama, tentunya jurnal penyesuaian ini berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Yang pertama itu adalah penyusutan mesin cuci, yaitu sebesar 35 juta dan dibagi 8 tahun, dan kemudian hasilnya itu akan dibagi 12 bulan. Dan diperoleh hasil sebesar 364.800, itu nanti kata CHC. Padahal itu nanti dikat aja ya, ulang ya. Oke, ulang. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Di sini jurnal penyesuaiannya tentu berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Yang pertama itu adalah penyusutan mesin cuci, yaitu sebesar 35 juta dibagi 8 tahun, kemudian hasilnya dibagi dengan 12 bulan. Lalu diperolehlah hasil sebesar Rp364.583 dengan jurnal penyesuaiannya akun beban penyusutan mesin cuci itu berada di debit dan akumulasi penyusutan mesin cuci itu berada di kredit dengan nominal yang sama yaitu Rp364.583. Selanjutnya, untuk penyusutan selanjutnya, yaitu penyusutan kendaraan dengan nominal Rp18 juta dibagi 5 tahun, kemudian hasilnya akan dibagi 12 bulan. Sehingga untuk jurnalnya, itu akun beban penyusutan kendaraan di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan itu di kredit dengan nominal yang sama, yaitu sebesar Rp300.000. Lanjut, untuk penyusutan selanjutnya yaitu adalah penyusutan gedung, yaitu dengan nominal Rp90 juta dibagi 10 tahun, kemudian hasilnya itu dibagi dengan 12 bulan. Dan sehingga diperolehlah hasil seperti berikut dengan akun jurnal penyesuaian di mana beban penyusutan gedung itu terletak di debit dan akumulasi penyusutan gedung itu terletak di kredit dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp750.000. Selanjutnya, untuk penyesuaian selanjutnya itu adalah penyusutan tabung boiler dengan nominal Rp24 juta dibagi 8 tahun dan kemudian hasilnya dibagi dengan 12 bulan. Sehingga untuk jurnalnya akun beban penyusutan tabung boiler itu terletak di debit dan akumulasi penyusutan tabung boiler itu terletak di kredit dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp250.000. Selanjutnya, untuk penyusutan selanjutnya itu adalah penyusutan setrika uap dengan nominal Rp12 juta dibagi 4 tahun dan hasilnya dibagi 12 bulan. Sehingga untuk jurnalnya itu kita menggunakan akun beban penyusutan setrika uap di debit dan akumulasi penyusutan setrika uap di kredit dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp250.000 di kredit maupun di debit. Lalu untuk penyesuaian terakhir itu adalah penyusutan mesin pengering, yaitu dengan nominal Rp30 juta dibagi 5 tahun, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan. Sehingga untuk jurnalnya, untuk jurnal penyesuaian terakhir, itu kita menggunakan akun beban penyusutan mesin pengering di debit dan akumulasi penyusutan mesin pengering itu terletak di kredit
dengan nominal 500.000 di debit dan 500.000 juga di kredit. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kayla Suci Ramadhani. Pak Kayla, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pivot table atau bagian laba rugi dan posisi keuangan. Yang pertama itu ada kas senilai 3 juta. Senilai ini berapa nih anjir? 3 juta ya? Coba diubahin ke itu rupiah. Saya siapa yang membuat ini? Siapa yang membuat nih? Ada enggak? Deh, aku takut soalnya ini 6 menit lagi anjir. Sumpah. Wih, cepet. Iya. Soalnya Farel, kelamaan di Farel tadi aku malas pula ngomongnya, tapi udah terlanjur, ya udahlah biar aja lagi belum. Nah ya, 1, 2, 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian laba rugi dan posisi keuangan. Yang pertama itu ada kas senilai 30 juta, maka kita kurangi dengan bagian kredit yaitu 16.350. Maka di laporan posisi keuangannya senilai 13.650. Kemudian banknya 24 juta. Kemudian piutang usahanya 5.300 dikurangi 1.500 sehingga mendapatkan nilai 3.800. Kemudian perlengkapannya 8 juta, mesin cucinya 35 juta, mesin pengering 30 juta, setrika uap 12 juta. Kemudian tabung boiler 24 juta, kendaraan 18 juta, gedung 90 juta. Kemudian akumulasi penyusutan mesin cuci itu 5.625. Akumulasi penyusutan mesin pengering 3.500, setrika uap 1.750, tabung boiler 1.750, kendaraan 3.900, gedung 15.750. Kemudian utang usaha 4 juta ditambah dengan kredit 12 juta sehingga mendapatkan nominal 8 juta. Kemudian utang banknya 40 juta, labanya 167.650, kemudian modalnya 167.650.000, kemudian labanya 9 juta ditambah dengan laba dari jurnal umum tadi sehingga mendapatkan hasil 10.535.417 rupiah. Kemudian pendapatannya senilai 14.300, beban listriknya 900.000, beban gaji 5.500, penyusutan mesin cuci 65.583.000, kemudian mesin pengering 500.000, setrika uap 250, tabung boiler 250, beban bunga 400.000, beban penyusutan kendaraan 300.000, beban operasionalnya 3.500.000, kemudian yang terakhir beban penyusutan gedung senilai 750.000 sehingga di bagian laba rugi mendapat total biaya 12.764.593 rupiah. Kemudian pendapatan 14.300 dan laporan posisi keuangan senilai 258.450.000 dan di pasifanya 258.460.417 sehingga memperoleh laba 1.535.417 rupiah. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari Bapak dan juga teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.